Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi dengan cara daring ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2. Bab 2 yaitu mengenai sifat Allah. Apa itu artinya sifat Allah? Sifat Allah artinya adalah keadaan sesuatu. Saya ulangi, sifat artinya adalah keadaan sesuatu, ciri khas yang melekat pada suatu zat. Nah, kita tahu Allah adalah zat yang Maha Esa, yang tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Nah, menurut mazhab kita, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah atau mazhab Asy'ariyah, Allah itu memiliki sifat yang melekat pada zatnya. Sifat itu jumlahnya ada berapa? Ada yang sudah tahu? Oke, kita akan baca satu-satu ya. Secara garis besar, sifat Allah itu dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah sifat wajib, yang kedua adalah sifat muhal, yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat wajib itu artinya apa? Sifat wajib maksudnya adalah wajib akli, bukan wajib syar'i. Kalau wajib syar'i itu kan yang halal, haram, mubah, sunnah, dan makruh. Itu kalau wajib akli ini maksudnya adalah akal itu tidak bisa menerima jika tidak demikian. Kemudian sifat muhal artinya adalah sifat yang tidak mungkin melekat pada Allah. Maksudnya adalah suatu sifat yang apabila ini dilekatkan kepada Allah itu tidak pantas atau tidak pas, dan akal itu tidak bisa menerima. Kemudian sifat yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat jaiz itu artinya adalah sifat yang boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Jadi ini melekat pada Allah dan juga tidak melekat pada Allah, itu boleh. Nah, secara umum sifat wajib Allah itu dikelompokkan oleh para ulama ilmu kalam atau ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sifat wajib itu jumlahnya ada 20. Sebenarnya sifatnya tidak 20, tetapi yang diketahui oleh para ulama ilmu kalam atau ulama tauhid itu ada 20 sifat Allah. Wajib Allah yang pertama adalah wujud, artinya ada. Sifat yang kedua artinya qidam, artinya terdahulu. Sifat ketiga adalah baqa, artinya abadi atau kekal. Keempat artinya sifat keempat adalah mukhalafatul lil hawadisi, artinya tidak sama dengan makhluk yang ada di semesta ini. Kemudian qiyamu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Keenam sifat wahdaniyah, artinya esa. Ketujuh artinya sifat ketujuh adalah qudrat, artinya berkuasa. Sifat ke-8 adalah iradat, artinya berkehendak. Kemudian sifat ke-9 adalah ilmu, artinya mengetahui. Sifat ke-10 adalah hayat, artinya hidup. Kemudian sifat ke-11 artinya mendengar apa? Sama. Kemudian sifat ke-12 adalah basor, dan sifat ke-13 adalah kalam. Sifat ke-14 adalah kaunuhu qadiron. Sifat ke-15 adalah kaunuhu muridan. Sifat ke-16 adalah kaunuhu aliman. Sifat ke-17 adalah kaunuhu hayan. Sifat ke-18 adalah kaunuhu sami'an. Sifat ke-19 adalah kaunuhu basiron. Dan sifat ke-20 adalah kaunuhu mutakaliman. Nah, sifat ke-20 sifat yang ini adalah sifat yang diketahui oleh para ulama, kemudian diajarkan kepada kita. Sesungguhnya saya ulangi lagi, sesungguhnya sifat Allah itu tidak terbatasi oleh 20 ini. Sebenarnya banyak sekali sifat wajib yang melekat pada Allah. Cuma yang dianalisa atau diketahui oleh para ulama itu cuma hanya ini. Dan ini wajib diketahui bagi orang Islam yang sudah akil balik. Sampaian semua sudah kelas 1 man, pasti sudah balik, terutama yang perempuan itu. Oke, dari 20 sifat tadi juga dikelompokkan lagi. dianalisa lagi oleh para ulama, kemudian
dikelompokkan lagi menjadi 4 kelompok besar, 4 sifat utama atau 4 sifat-sifat 20 tadi dikelompokkan lagi, dipecah lagi, dianalisis lagi, dielaborasi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, kelompok pertama nafsiyah, kemudian kelompok kedua sifat salbiyah, kelompok ketiga adalah sifat ma'ani, dan kelompok keempat disebut dengan sifat maknawiyah. Lalu apa sih artinya sebenarnya nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah ini? Artinya apa? Sifat nafsiyah artinya adalah yaitu sifat yang berkaitan dengan zat Allah. Nah, kita tahu Allah itu zatnya esa atau satu. Nah, dari 20 sifat wajib Allah, yang termasuk ke dalam sifat nafsiyah adalah sifat wujud. Jadi dari 20 yang sekian itu yang ada, yang masuk dalam sifat nafsiyah ini adalah sifat wujud. Kemudian apa itu pengertian sifat salbiyah? Sifat salbiyah yaitu sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Dari 20 sifat tadi yang sudah kita bahas di awal, yang masuk ke dalam kelompok sifat salbiyah ini ada yang pertama sifat qidam, kedua adalah sifat baqa, ketiga adalah sifat mukhalafatul hawadis, keempat adalah sifat qiyamu binafsihi, selanjutnya wahdaniyat, selanjutnya sifat ma'ani. Nah, apakah itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani adalah pengelompokan sifat-sifat Allah yang merupakan penggambaran penyempurnaan atas zat Allah. Dari 20 sifat yang ada tadi, yang di depan tadi, yang masuk ke dalam sifat ma'ani ada 7. Yang pertama adalah sifat qudrat, kedua iradat, ketiga ilmu, keempat hayat, kelima sama, keenam basar, ketujuh kalam. Selanjutnya sifat maknawiyah. Apa pengertian sifat maknawiyah? Sifat maknawiyah adalah sifat yang mulazimah atau menjadi akibat dari sifat ma'ani. Sifat ini sesungguhnya merupakan bentuk fa'il. Fa'il itu pelaku, artinya subjek dari sifat-sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani tadi ada 7. Ini yang menyertai sifat ma'ani, jadi juga ada 7. Yang pertama adalah kaunuhu qadiran, artinya maha berkuasa. Yang kedua adalah kaunuhu muridan, artinya Allah maha berkehendak. Sifat yang ketiga adalah kaunuhu aliman, artinya Allah maha mengetahui. Sifat keempat adalah kaunuhu hayyan, artinya Allah maha hidup. Sifat kelima adalah kaunuhu sami'an, artinya Allah maha mendengar. Sifat keenam kaunuhu basiran, artinya Allah maha melihat. Dan yang terakhir adalah kaunuhu mutakaliman, artinya Allah maha berbicara. Oke, dari tadi apa yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa Allah itu mempunyai sifat. Sifat Allah secara garis besar dibagi dalam tiga kelompok. Yang pertama adalah sifat wajib, kemudian sifat muhal atau sifat mustahil, yang ketiga adalah sifat jaiz. Nah, hari ini yang kita bahas cuma sifat wajib. Untuk sifat mustahil atau muhal dan sifat jaiz kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sifat jaiz pun masih dikelompokkan lagi. Sifat wajib itu pun juga dikelompokkan lagi oleh para ulama. Kelompok pertama disebut dengan sifat nafsiyah, kelompok kedua disebut dengan sifat salbiyah, kelompok ketiga disebut dengan sifat ma'ani, dan kelompok keempat disebut dengan sifat maknawiyah. Sifat nafsiyah itu ada 1 yaitu wujud, sifat salbiyah itu ada qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi, dan wahdaniyat. Kemudian sifat ma'ani ada sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kemudian yang menyertai sifat ma'ani yaitu sifat maknawiyah, yaitu qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita dan harap ini dihafalkan ya. Karena sebagai orang Islam kita wajib menghafalkan ini. Untuk penjelasan yang lebih lanjut nanti juga kita bisa pelajari di pertemuan selanjutnya.
Nanti apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau yang tidak sampean pahami, bisa ditanyakan di kolom komentar pada e-learning kita. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.